Malam ini, saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada awal tahun 2019 dari salah satu pendengar channel kami. Dan inilah kisahnya. Panggil saja aku Siska. Aku bekerja di salah satu tempat makan cepat saji di kota ini. Karena lokasi pekerjaanku cukup jauh dari rumah, aku memutuskan untuk mencari tempat kos yang nyaman, aman, dan tidak terlalu mahal. Aku menemukan kos yang sesuai dan yang aku cari, bersih, terang, dan berada di tengah kota. Kos ini memiliki 20 kamar, dengan 10 kamar di lantai bawah, dan 10 kamar di lantai atas. Aku memilih kamar di lantai atas, agar tidak terganggu oleh suara kendaraan yang parkir di lantai bawah. Saat aku mulai menempati kos ini, ada sekitar 5 kamar yang kosong. Awalnya semuanya terasa biasa saja. Kos ini memang nyaman. Tetapi jika aku pulang di atas pukul 10 malam, suasana terasa berbeda. Kebanyakan penghuni sudah berada di kamar masing-masing, membuat suasana kos menjadi sepi. Saat menaiki tangga ke lantai 2, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari sudut-sudut gelap tangga. Tetapi aku mencoba mengabaikannya, dan menganggapnya hanya perasaanku saja. Setiap kali melewati tangga saat pulang malam, aku selalu merasa ada perbedaan suhu yang mencolok. Area tangga terasa lebih dingin dibanding bagian lain kos. Aku bahkan sempat berpikir bahwa mungkin ada ventilasi yang menyebabkan udara lebih dingin di sana. Tetapi, aku tidak menemukan penyebab logisnya. Meski demikian, aku tetap mengabaikannya. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Saat menaiki tangga, aku merasakan hembusan napas dingin di belakangku. Aku merinding dan segera mempercepat langkahku. Saat itu, aku juga mendengar suara lirih seperti seseorang yang berbisik pelan, tetapi aku tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang dikatakan. Jantungku berdegup kencang, dan aku langsung masuk ke kamar tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, aku pulang pukul 1 malam bersama temanku, Sinta. Setelah menaruh motor, aku melihat sesuatu di tangga. Seorang wanita dengan gaun putih dan wajah pucat berdiri di sana, samar-samar seperti bayangan. Aku terdiam sejenak, mencoba memastikan apakah itu nyata atau hanya bayangan yang terbentuk dari cahaya lampu. Ketakutan langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Tanpa berpikir panjang, aku mengajak Sinta untuk tidak jadi menginap di kosku dan memilih untuk pergi ke kosnya saja. Beberapa hari kemudian, aku bertanya kepada tetangga kamarku Rani, seorang penghuni lama di kos ini. "Mbak Rani, kalau tiap malam aku lewat tangga, rasanya ada yang aneh," kataku saat bertanya. Rani terlihat ragu sebelum akhirnya menjawab. Dari ekspresinya aku tahu dia menyimpan sesuatu. Setelah terdiam beberapa saat, Rani akhirnya bercerita bahwa sekitar 2 tahun lalu,
seorang penghuni kos ini berlendir di tangga tersebut. Ia tidak menjelaskan alasannya, tetapi sejak kejadian itu, banyak penghuni yang mengalami gangguan. Rani sendiri sudah terbiasa dan menganggapnya sebagai bagian dari kos ini. Ia memberiku saran, sebisa mungkin hindari pulang terlalu malam. Jika terpaksa, cukup ucapkan permisi sebelum melewati tangga. Sosok itu tidak mengganggu secara berlebihan, dia hanya ada di sana. Sejak saat itu, setiap kali melewati tangga, aku selalu mengucapkan permisi dengan pelan. Aku tidak lagi mengalami gangguan yang berarti, meskipun tetap merasa waspada setiap kali melewati area tersebut. Aku mulai merasa lebih tenang, berpikir bahwa mungkin selama aku tidak mengusiknya, dia juga tidak akan menggangguku. Suatu malam, aku pulang dalam keadaan lelah dan buru-buru menaiki tangga tanpa mengucapkan permisi. Saat berada di pertengahan tangga, tiba-tiba udara di sekelilingku terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku mendadak merinding dan teringat bahwa aku lupa mengucapkan salam. Aku segera menggumamkan maaf permisi dengan suara pelan. Setelah itu aku segera masuk ke kamar dan mencoba untuk tidur. Malam itu aku mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi aku melihat sosok wanita yang pernah kulihat di tangga. Dia berdiri diam menatapku dengan wajah pucat dan ekspresi yang sangat sedih. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan mata kosong. Aku terbangun dengan kaget dan napas tersengal. Jam menunjukkan pukul 5 dan aku tidak bisa tidur lagi setelahnya. Meskipun mengalami banyak kejadian aneh, aku tetap tahan di kos ini. Suasana kos benar nyaman, lokasinya strategis, dan biayanya tidak terlalu mahal. Hanya saja kehadiran sosok itu membuat suasana terasa berbeda. Namun, aku menyadari bahwa selama aku tidak mengusiknya, dia pun tidak akan menggangguku lebih jauh. Kini, aku selalu ingat untuk mengucapkan permisi setiap kali melewati tangga di malam hari. Karena aku tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Baru saja adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar channel kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa, atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar, siapa tahu kami akan membawakan kisah kamu di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.